Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan kembali membahas terkait dengan latihan soal PFM, Pengawas Farmasi dan Makanan ahli pertama di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi di sini ada beberapa soal sekitar 6 sampai ya, sekitar 6 soal yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Dan kita langsung saja ke soal pertama kita pada kesempatan kali ini. Oke, soal pertama kali ini adalah terkait dengan pengolahan pangan. Kita langsung bacakan saja. Pada pengolahan dan produksi pangan dikenal istilah hygiene pangan. Tiga aspek hygiene pangan yang benar adalah, oke, jadi untuk hygiene pangan ini ada beberapa aspek dan kali ini yang diminta hanya tiga aspek. Oke, untuk opsi pertama ada A, hygiene lingkungan, kemudian hygiene personal, kemudian gudang. Kemudian yang ketiga, rancangan bangunan dan fasilitas, kesadaran konsumen dan transportasi. C. Informasi produk, pengendalian proses, pengarsipan. D. Hygiene lingkungan, perawatan dan sanitasi, kemudian informasi mesin. Yang terakhir, E. Laboratorium, hygiene personal dan informasi produk. Jika dilihat dari soal seperti ini, berarti aspeknya itu bisa lebih dari tiga. Dan untuk menjawab soal seperti ini, tentunya teman-teman harus pernah membaca dan mempelajari terkait dengan hygiene pangan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan dan jawaban untuk soal kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, sebenarnya untuk soal seperti ini teman-teman harus lebih jeli karena di sini berkaitan dengan hygiene pangan, otomatis yang di aspek-aspeknya pasti berkaitan dengan kebersihan. Itu intinya, karena hygiene itu berkaitan dengan kebersihan dan sanitasi. Oke, kita ke pembahasannya pertama. Nah, inilah aspek-aspek dalam hygiene pangan itu, di mana ada 9 aspek. Oke, kemudian ada aspek hygiene lingkungan, rancangan bangunan dan fasilitas, perawatan dan sanitasi, hygiene personel, kemudian pengendalian proses, transportasi juga ada, pelatihan, informasi produk, dan kesadaran konsumen. Oke, jadi untuk menjawab soal seperti yang tadi, tentunya teman-teman harus pernah membaca dan juga mempelajari terkait hygiene pangan. Nah, untuk jawabannya sendiri, kita coba lihat. Berarti kalau kita kembali ke soal yang tadi, jawabannya adalah B, yaitu rancangan bangunan dan fasilitas, karena tadi ada di sini. Kemudian kesadaran konsumen ada di sini, dan transportasi ada di sini. Oke, jadi tadi untuk soalnya opsinya tadi agak dibolak-balik, tapi ada satu yang salah ya. Tadi ada gudang, kemudian ada beberapa juga tadi yang tidak masuk perawatan mesin dan sebagainya, itu tidak masuk. Oke, kita langsung ke soal kedua. Sanitation Standard Operating Procedures atau SSOP. Oke, kalau dalam bahasa Indonesianya ini adalah prosedur operasional atau operasi standar kemudian sanitasi. Nah, pengertiannya adalah prosedur standar penerapan prinsip pengolahan yang dilakukan melalui kegiatan sanitasi dan hygiene dalam suatu industri pangan. Oke, fokusnya ke industri pangan. Berikut yang tidak termasuk atau yang bukan ya, berarti yang bukan digarisbawahi, yang bukan termasuk dalam area SSOP. Oke, sebenarnya untuk materi ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, di mana SSOP itu ada 8 area. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang bukan. Oke, kalau di sini opsi A-nya ada keamanan air, kemudian pengendalian hama, perawatan mesin, pencegahan terhadap kontaminasi silang, dan pelabelan yang benar. Oke, teman-teman yang sudah mempelajari atau pernah mendapatkan materi terkait ini mungkin sudah pernah baca dan tahu jawabannya. Jadi untuk menjawab soal ini teman-teman juga harus menghafal ya, mengidentifikasi terkait area-area dari SSOP tersebut. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, untuk area SSOP itu ada 8. Oke, jadi ada 8 yang perlu teman-teman ketahui. Untuk areanya sendiri, pertama adalah kebersihan air atau keamanan air, itu mirip-mirip. Kemudian kebersihan permukaan yang kontak dengan pangan, pencegahan kontaminasi silang, sanitasi personel, sanitasi peralatan dan fasilitas, perlindungan pencegahan terhadap penyalahgunaan atau adulteration, kemudian pelabelan dan penyimpanan yang benar,
pengendalian kesehatan kerja dan masuknya hama. Oke, jadi dari 8 area ini, berarti yang tidak masuk adalah, kita lihat saja jawabannya, yang tidak masuk adalah perawatan mesin. Oke, jadi untuk keamanan air, kemudian juga tadi pengendalian hama, kemudian juga pencegahan kontaminasi silang, dan pelabelan tadi, itu berarti benar dan masuk ke dalam soal kejawabannya ya. Jadi yang tidak masuk adalah perawatan mesin. Adanya mikroba tertentu pada bahan pangan dapat digunakan sebagai indikator kualitas pangan, oke? Dan menilai kondisi sanitasi dan keamanan pangan. Mikroba yang biasa digunakan dalam penentuan kualitas sanitasi pangan tersebut adalah mikroba yang biasa ditemukan dalam usus manusia, oke, ada garis bawah ini, dan disebut juga sebagai bakteri coliform. Nama bakteri tersebut adalah, oke, jadi untuk pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan mikrobiologi pangan ya. Jadi teman-teman harus pernah mendengar dan mempelajari. Tapi biasanya untuk ini, karena biasanya ada dalam usus manusia, di sini ada garis bawahi, usus manusia, kemudian bakteri untuk menilai kondisi sanitasi. Oke, jadi menilai kondisi sanitasi atau keamanan pangan. Kemudian di sini juga ada bakteri coliform. Jadi ada 3 keywords yang di sini ya. Sanitasi pangan, kemudian ada dalam usus manusia, dan juga bakteri coliform. Oke, jadi kita bisa lihat opsi A ada Salmonella typhi. Nah, Salmonella typhi ini masuk ke kategori bakteri, betul bakteri. Tapi apakah dia betul ada di dalam usus manusia? Nanti itu yang menjadi pertanyaan. Kemudian Candida. Candida ini sebenarnya kalau teman-teman yang sudah pernah pelajari tentang mikrobiologi, Candida ini bukan bakteri ya, tapi dia itu lebih kepada kamir kalau nggak salah ya. Oke, untuk C yaitu Lactobacillus plantarum merupakan salah satu jenis bakteri, tapi di sini adalah bakteri asam laktat dan dia itu bagus dan penting ya untuk tubuh. Jadi di sini adalah kebalikan dari bakteri coliform ini, karena bakteri coliform ini adalah bakteri yang menandakan tercemarnya pangan ataupun bahan pangan. Kemudian D ada E. coli, ini juga salah satu bakteri. Kemudian tidak ada jawaban yang benar. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, teman-teman harusnya mempelajari dan sudah familiar. Jadi pasti teman-teman sudah pernah dengar E. coli, dan kalau memang teman-teman sudah sering mendengar, pasti teman-teman sudah identik E. coli itu adalah bakteri apa. Karena jawaban untuk soal ini adalah E. coli, karena E. coli ini adalah bakteri yang ada di feses. Feses itu kan adalah hasil produksi dari usus manusia atau pencernaan manusia. Jadi E. coli ini adalah jawabannya, karena E. coli ini adalah bakteri yang merugikan jika banyak ditemukan dalam bahan pangan atau pangan. Oke, kita langsung lihat jawabannya. Nah, jawabannya adalah E. coli. Oke, kita jelaskan sedikit terkait E. coli. E. coli adalah bakteri yang digunakan sebagai indikator bahwa polusi fekal telah terjadi. Oleh karena itu umumnya digunakan bakteri yang hidup dalam usus manusia. Oke, tadinya betul E. coli. Keberadaan bakteri indikator sanitasi menunjukkan bahwa tingkat sanitasi yang diaplikasikan selama penanganan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi pangan belum memadai atau kurang bagus. Kemudian bakteri indikator juga merupakan peringatan akan kemungkinan adanya bakteri patogen. Oke, bakteri patogen ini adalah bakteri yang dapat menyebabkan gangguan pada manusia ya, penyakit dan juga mungkin keracunan dan sebagainya. Pokoknya bakteri patogen itu bakteri yang tidak diinginkan atau yang tidak diharapkan ada dalam pangan. Oke, selanjutnya ke soal berikutnya nomor 4. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian, sarana apotek, oke apotek ya, harus memiliki penanggung jawab yang disebut apoteker penanggung jawab atau biasa juga disebut sebagai APJ. Singkatannya itu APJ atau apoteker penanggung jawab yang dibantu oleh TTK atau tenaga teknis kefarmasian. Syarat untuk menjadi TTK adalah, oke, pertanyaan seperti ini berarti yang ditanyakan adalah TTK, atau juga merupakan pertanyaan kira-kira TTK itu dia harus lulusan atau punya background pendidikan apa. Oke, untuk aplikasi pertama, opsi A yaitu sarjana farmasi atau S1 farmasi ya. Kemudian ahli media farmasi atau D3 di bidang farmasi. Kemudian analis laboratorium ini juga D3. Kemudian opsi D, jawaban A dan B benar. Berarti A, B benar. Ini untuk opsi pertama. Untuk D maksudnya. Kemudian untuk
jawaban A, dan jawaban C yang benar. Oke, jika dilihat dari pertanyaan seperti ini, karena yang disebut adalah TTK tenaga teknis kefarmasian, otomatis pikiran kita pasti mengarah kepada hal-hal yang berbau farmasi. Mungkin teman-teman pasti akan tertuju kepada sarjana farmasi dan ahli media farmasi. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai tips dalam menjawab soal seperti ini. Tapi jangan sampai terkecoh. Jadi kita juga harus lihat jenjang pendidikannya, sarjana atau dia D3 dan sebagainya. Kita coba langsung lihat saja opsi jawabannya. Nah, jadi opsi yang benar adalah D, yaitu A dan B yang benar, yaitu tadi ada sarjana farmasi dan ahli media farmasi. Nah, selain dari kedua ini, tenaga teknik kefarmasian itu bisa juga digantikan oleh analis farmasi, jadi bukan analis laboratorium ya, tapi analis farmasi. Kemudian juga tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Nah, itu ya yang bisa menggantikan TTK yang merupakan pendamping dari apoteker tadi, apoteker penanggung jawab di suatu sarana apotik pelayanan kefarmasian. Nah, berikutnya nomor kelima, ada sanksi pencabutan sertifikat cara distribusi obat yang baik atau CDOB bagi sarana dilakukan apabila, oke, kira-kira sarana itu dicabut sertifikat CDOB-nya apabila apa? Oke, yang pertama terjadi penyimpangan penerapan CDOB yang mengakibatkan penyalahgunaan pendistribusian obat dan atau bahan obat. Kemudian B, tidak melakukan kegiatan pengadaan dan penyaluran selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian D, C, mohon maaf, dengan tidak sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan tidak terlaksananya CDOB. Kemudian D, jawaban A dan B benar. E, jawaban A, B, dan C benar. Oke, dari opsi ini kira-kira teman-teman bisa kira-kira jawabannya yang mana. Kalau saya di sini tipsnya adalah dilihat dulu dan tentunya teman-teman harus pernah membaca juga sebenarnya. Jadi di sini untuk opsi pertama di sini adalah redaksinya terjadi penyimpangan penerapan CDOB. Nah, itu juga merupakan salah satu pelaksanaan pencabutan ya. Kemudian penyimpangan tersebut akibatnya adanya penyalahgunaan pendistribusian. Ini betul sekali, pasti akan ada sanksi pencabutan. Kemudian untuk opsi B, tidak melakukan kegiatan pengadaan dan penyaluran selama 3 bulan berturut-turut. Nah, kira-kira 3 bulan ini bisa kita lihat jangkanya apakah sudah sesuai, karena untuk soal seperti ini bisa saja pembuat soal menanyakan atau mengganti jumlah atau durasi waktunya ya, bisa saja bukan 3 bulan. Kemudian opsi C, dengan tidak sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan tidak terlaksana CDOB. Jadi ini ada kata tidak sengaja. Tidak sengaja itu bisa saja masih ditoleransi dan bisa saja tidak ditoleransi karena dia dilakukan dengan tidak sengaja. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika menjawab soal seperti ini. Kita coba langsung saja lihat opsinya dan jawabannya. Nah, ini adalah beberapa hal yang menyebabkan pencabutan sertifikat. Pertama, terjadinya penyimpangan. Oke, penyimpangan tadi sama ya, berarti betul. Kemudian dengan sengaja. Oke, ada dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan tidak terlaksananya CDOB. Oke, di opsi tadi tidak sengaja. Ini sengaja. Kemudian tadi ada 6 bulan ya, bukan 3 bulan. Oke, jadi yang benar adalah A. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, Undang-Undang 36 kayaknya ya, 2009 tentang kesehatan, sanksi bagi setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 9 bla 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 bla. Pidana, pidananya paling lama 10 tahun atau denda paling banyak sebesar, jadi 10 tahun ini kurang lebih setara dengan berapa rupiah ya. Jadi opsinya ada 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, dan 1 miliar 500 juta. Kira-kira kalau 10 juta itu sepadan dengan apa? Jadi teman-teman harus pernah membaca terkait dengan undang-undang tentang kesehatan ini tahun 2019. Kita langsung saja lihat opsinya. Nah, jawabannya adalah 1 miliar. Karena di sini di poin pertama disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan itu didenda penjara 10 tahun atau setara dengan 1 miliar. 1 tahun 10 miliar ya.
Kemudian teman-teman kalau 15 tahun itu setara dengan 1,5 miliar. Kemudian kalau di sini, oke, 100 juta itu untuk pasal 108. Jadi ini bisa dibaca-baca dan juga menjadi patokan untuk teman-teman. Nah, semoga bermanfaat tentunya, dan kali ini kita akan memberikan link. Oke, link ini adalah jdih.com.go.id, adalah link yang teman-teman bisa gunakan untuk mencari dan mempelajari terkait regulasi-regulasi di Badan Pengusaha dan Makanan. Oke, kali ini cukup sampai sekian, semoga bermanfaat dan tentunya good luck untuk teman-teman, semoga berjalan dengan lancar dan sesuai harapan dan keinginan. Oke, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya sampai jumpa.